Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya pada materi ke-8, regresi linear. Terima kasih. Di sini saya akan membaca regresi linear. Regresi berganda adalah metode analisis yang tepat ketika penelitian melibatkan satu variabel terikat yang diperkirakan berhubungan dengan satu atau lebih variabel bebas. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk memperkirakan perubahan respons pada variabel terikat terhadap beberapa variabel bebas. Adapun beberapa kasus kita bisa ambil sebagai contoh. Yang pertama yaitu seorang manajer pemasaran ingin mengetahui pengaruh banyaknya produk yang terjual dari biaya iklan yang dikeluarkan. Contoh kedua, seorang dosen ingin memodelkan hubungan antara nilai ujian akhir semester dengan faktor minat terhadap bidang studi, frekuensi mengikuti perkuliahan, frekuensi mempelajari dan mengulang pelajaran di rumah, dan frekuensi mengunjungi perpustakaan dengan nilai ujian tengah semester. Adapun pengertian analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output dependen Y dengan satu atau beberapa variabel input independen X. Hubungan matematis atau memprediksi nilai output Y berdasarkan nilai input X tertentu. Adapun beberapa asumsi mendasar dalam analisis regresi. Yang pertama yaitu residu mengikuti fungsi distribusi normal. Yang kedua, varians residu konstan untuk setiap data pengamatan. 3. Tidak terdapat autokorelasi antara residu untuk setiap data pengamatan. 4. Tidak terdapat problem multikoliniaritas antara variabel independen. Residu didefinisikan sebagai sisa atau perbedaan hasil antara nilai data pengamatan variabel dependen terhadap nilai variabel dependen hasil prediksi. Kita bisa lihat analisis regresi linear di SPSS, yaitu contohnya regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah SPSS-nya, yang pertama yaitu open C, klik Analyze. Masukkan variabel jumlah produk terjual unit ke kolom dependen. Selanjutnya masukkan variabel biaya promosi ke dalam independen. Klik tombol statistik. Pilih opsi Durbin, Watson, dan deskriptif. Klik tombol plot. Masukkan variabel spreadsheet ke kolom Y dan Z ke kolom X. Klik tombol save. Pilih residual, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output yang bisa kita lihat di layar. Ada beberapa. Deskriptif statistik menggambarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen. Rata-rata jumlah produk yang terjual adalah 134,21 unit setiap bulannya dengan standar deviasi sebesar 9,28 unit. Rata-rata biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 147,10 juta rupiah setiap bulannya dengan standar deviasi sebesar 19,24 juta rupiah. Pada tabel correlations yang digambarkan di atas yang kita lihat tadi, ada hubungan antara jumlah produk yang terjual unit dan biaya promosi.
korelasi person digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut. Besar korelasinya adalah 0,924 korelasi positif. Selanjutnya, contoh kedua yaitu regresi linier berganda. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu buka file C, klik Analyze, masukkan variabel UAS ke kolom dependen, masukkan variabel minat belajar kehadiran UTS dan perpustakaan di kolom independen. Selanjutnya klik tombol statistik, pilih opsi Durbin Watson, deskriptif dan collinearity diagontic. Klik tombol plot, pilih normal probability plot. Selanjutnya masukkan variabel straight ke kolom Y dan Z ke kolom X. Dan yang terakhir klik tombol save. Pilih residual unstandardized dan studentized, klik OK. Maka akan muncul hasil output SPSS-nya. Dan deskriptif statistik menerangkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel data. Rata-rata hasil ujian UAS 50 orang mahasiswa adalah 68,66 dengan simpangan deviasi sebesar 15,60. Rata-rata minat mahasiswa akan mata kuliah komunikasi sosial adalah 6,04 dari rentang 1 sampai 10 dengan standar deviasi 1,678, sedangkan rata-rata belajar mahasiswa dalam seminggu adalah 5,44 jam dengan simpangan deviasi sebesar 1,87. Sebanyak 97,24% mahasiswa menghadirkan mata kuliah ini dan rata-rata hasil ujian tengah semester UTS untuk mata kuliah ini adalah 70,48%. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Hipotesis secara keseluruhan. H0, secara keseluruhan minat mahasiswa terhadap mata kuliah ini, frekuensi belajar mata kuliah ini dalam seminggu, frekuensi menghindari kelas persen, nilai ujian tengah semester atau UTS, dan frekuensi berkunjung ke perpustakaan tidak mempunyai hubungan linear yang signifikan terhadap nilai ujian akhir semester. H1, secara keseluruhan minat mahasiswa terhadap mata kuliah ini, frekuensi belajar mata kuliah ini dalam seminggu, frekuensi menghadiri kelas, nilai ujian tengah semester, dan frekuensi berkunjung ke perpustakaan mempunyai hubungan linear yang signifikan terhadap nilai ujian akhir semester. Pengujian secara individu. H0, minat terhadap mata kuliah tidak mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. H1, minat terhadap mata kuliah mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. H0, frekuensi belajar tidak mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. H2, frekuensi belajar mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. H0, frekuensi kehadiran di kelas tidak mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. H3, frekuensi kehadiran di kelas mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. H0, nilai UTS tidak mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. H4, nilai UTS mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. H0, frekuensi berkunjung ke
maka perpustakaan tidak mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. Kelima, frekuensi berkunjung ke perpustakaan mempunyai hubungan linear terhadap ujian akhir semester. Kita dapat lihat pada contoh berikut ini adalah linear sederhana. Selanjutnya ini merupakan contoh data linear berganda. Satu, linear sederhana. Hipotesis, seorang manajer pemasaran di suatu perusahaan elektronik ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah produk yang terjual di dua kota selama tahun 2020 dengan layak promosi yang telah dikeluarkan. Hasil output dapat dilihat pada tabel berikut ini. Deskriptif statistik menggambarkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen. Rata-rata jumlah produk yang terjual adalah 136,737 unit setiap bulannya dengan standar deviasi sebesar 17,88 unit. Kemudian rata-rata promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya dengan standar deviasi sebesar 35,29 juta rupiah. Pada tabel correlation menggambarkan hubungan antara jumlah produk yang terjual dan biaya promosi. Korelasi persen digunakan untuk mengatur kerataan hubungan antara kedua variabel tersebut. Besar korelasi ya adalah 0,008. Langkah awal analisis regresi adalah pemeriksaan terhadap asumsi terhadap pengujian normalitas residual. Tidak adanya problem heteros pada residual dan tidak adanya problem autokorelasi pada residual. Untuk menguji asumsi tidak adanya problem heterodistisitas pada residual, maka dapat melihat dari residu yang telah distandarkan dengan hasil prediksi variabel dependen yang telah distandarkan. Dari hasil plot di atas terlihat bahwa data tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya problem heterodisitas pada residual. Selain metode grafik, dapat juga dilakukan beberapa metode lainnya. Pengujian ada tidaknya problem autoregulasi pada residual dapat dilihat dari nilai statistik Durbin-Weston. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengujian. Pengujian ada tidaknya
sampling atau autokorelasi pada residual dapat dilihat dari statistik Durex-Worst model summer, di mana nilai Durex-Worst menunjukkan nilai 18,397. Setelah terpenuhinya asumsi registrasi di atas, kita dapat melihat hasil registrasi dari tabel model sumsi ANOVA dan Cauchy dari tabel Coefficient. Nilai statistik untuk biaya promosi sebesar 0,031 dan tidak signifikan pada alfa 5% karena lima. Yang kedua, linear berganda. Seorang guru biologi ingin mempengaruhi faktor-faktor yang berpengaruh progres dengan semester atau UTS dan progresi berkunjung ke perpustakaan sekolah. Hasil outputnya di bawah ini. Yang pertama, descriptive statistics. Yang kedua, correlation. Yang ketiga, variabel Ancer-Removal. Choosville-List. Cauchy dia selanjutnya residual statistic. Baik, materi selanjutnya akan Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penjelasan dari hasil output SPSS yang telah ditampilkan tadi pada layar. Deskriptif statistik menggambarkan nilai rata-rata dari standar deviasi dari variabel data.
Rata-rata hasil ujian UAS 25 orang siswa adalah 78,96 dengan simpangan deviasi 9,827, di mana rata-rata minat siswa akan mata pelajaran biologi adalah 5,58 dari rentang 1 sampai 10 dengan standar deviasi 1886. Sedangkan rata-rata belajar siswa dalam satu minggu adalah 6,21 jam dengan simpangan deviasi sebesar 2,449. Sebanyak 95,38% kehadiran siswa dengan rata-rata nilai UTS siswa sebesar 79,50. Langkah awal analisis regresi adalah pemeriksaan terhadap asumsi analisis regresi. Pertama adalah normality of residual. Dari grafik norma P plot terlihat pancaran residual berada di sekitar garis lurus melintang. Tidak harus dilakukan pembuktian dengan menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov karena data yang digunakan normal dan tidak membutuhkan pembuktian dengan uji tersebut. Terima kasih. Saya akhiri materi ke-8 yang merupakan materi akhir dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.